Terima kasih. Semakin menarik ini Pak Ade ya. Iya. Ada seru. Perspektif dari swasta ini, ada Bu Medi, nanti ada Pak Tony ya. Nah, tapi kemarin coba kita reshaping our discussion ya. Bahwa memang pertanyaannya adalah kapasitas negara. Nah, tadi baik sekali Pak Mas Agus sudah sampaikan kapasitas negara itu ada dari beberapa hal gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat diskusi kita tidak terjebak memang ke arah swasta yang mungkin bisa memainkan peran sebagai negara, tapi mungkin begini, apakah negara efektif sekarang, ataukah langkah negara memang mampu, ataukah mereka negara harus bekerja sama dengan swasta atau pasar gitu ya. Nah, ekopolin lagi ini ya, Mas Ade ya. Iya. Kira-kira segitu, nanti kita bisa diskusi ke sana. Oke, saya berikan kesempatan, ada Bu Medi, nanti setelah itu ada Pak Sony. Silakan. Bu Medi silakan, ada nanti habis itu Bu Mbak Lucy ya. Oke, Bu Medi silakan. Ya, selamat siang. Saya Medi, saya muridnya Prof. Tirta di BINUS. Saya kerja di perusahaan sawit ya, jadi kita areanya kan remote ya, dan kebetulan di setiap lokasi itu kita juga ada klinik yang ada dokternya. Nah, tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ishak ya, tentang kriteria ODP, OTG, dan PDP ya, itu terjadi. Jadi bahkan pemerintah lokal itu juga mengalami kebingungan gitu. Jadi ketika saya mengkoordinir seluruh dokter saya juga sempat kaget gitu, kok ada data ODP gitu, padahal setahu saya di lokasi tidak ada seperti itu. Rupanya, jadi sebetulnya kan saat ini ada protokol yang dikeluarkan oleh Kemenkes, itu jelas kriteria. Sumbernya dari WHO, Bu. Ya, dia menurunkan dari WHO dan di situ sudah dijelaskan kriteria ODP, OTG, PDP, dan satu lagi adalah karantina. Jadi bedanya OTG dan ODP itu adalah kalau yang OTG dia tidak ada gejala sama sekali, tapi dia berhubungan dengan orang terinfeksi COVID. Nah, ternyata yang salah satu dokter saya di Kalimantan, waktu saya validasi. Kenapa itu dimasuknya ODP? Iya, karena ternyata dari aturan gubernur itu ODP, padahal orang itu tidak ODP, tidak ada gejala seperti itu. Nah, ternyata aturannya sampai dengan level di gubernur itu dia bikin aturan sendiri yang berbeda. Jadi kalau karantina itu sebetulnya 14 hari, di sana dia bikin 28 hari. Jadi menurut saya mungkin pemerintah ini PR-nya adalah meng-cascade information-nya itu supaya benar-benar rata. Memang nggak mudah karena kan emang ini besar sekali, apalagi kalau sampai di rural area itu tantangannya mungkin besar ya. Nah, yang kedua yang saya alami juga adalah terkait dengan aturan di Papua. Papua itu memang sangat paranoid ya, makanya mereka sempat lockdown duluan kan ya saat itu ya. Permasalahan yang saya hadapi ketika saya membawa tenaga akad dari NTT. Ya, aturannya waktu itu untuk keputusan lockdown belum keluar, saya sudah terlanjur membawa 50 orang dari NTT sudah disorong. Tapi ketika saya mau bawa ke kebun itu ditolak. Jadi aturannya selalu berubah-berubah. Harus karantina 2 minggu. Kita ikutin karantina 2 minggu. Itu pun saya karantina 2 minggu di Sorong itu ditolak warga. Kasihan sekali nasibnya orang-orang NTT ini. Nah, akhirnya saya ikutin semua aturannya, 2 minggu karantina, begitu mau berangkat, keluar aturan baru. Harus ada surat sehat, harus ada surat jalan, surat sehatnya itu juga cuma berlaku 24 jam, macam-macam menurut saya yang tidak masuk akal ya. Jadi tidak sama sekali membantu pengusaha dalam hal ini. Banyak kerancuan, dan juga begitu kita berusaha menjalin hubungan yang baik, mencari aturan yang benar. Yang ininya udah oke, taunya dari kegubernuran udah oke, dari kesehatan ya Dinkesnya yang tidak setuju. Betul. Jadi banyak sekali yang unclear gitu. Yang ketiga yang kita alami adalah masalah logistik. Bayangkan kita di rural area, APD susah sekali masukin, barangnya tidak ada. Kalaupun saya dapetin ada sudah dengan harga mahal, ternyata logistiknya semuanya di stop, penerbangan stop. Bayangin itu tanggung jawabnya siapa gitu. Pemerintah dalam hal ini kayaknya jadi agak kurang, karena akhirnya ya kita yang harus mikirin segala sesuatunya. Akhirnya memang saya membangun supaya
kita mengadakan produksi sendiri untuk APD, jadi memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga di sana. Tapi bayangkan itu ya, isu-isu yang mungkin banyak dialami oleh pengusaha lain hari ini. Itu aja sih yang saya sampaikan. Sangat informatif saya kira Bu Medi, yang sekaligus tadi meneguhkan pertanyaan saya yang pertama, Mas Ishak, bagaimana pasar sebetulnya mau berpartisipasi tetapi ada blok dari birokrasi, blok dari politik, gitu loh. Menarik ini. Oke, selanjutnya siapa Pak Firda? Ini Mas Sony ya, silakan Mas Sony. Mas Sony. Terima kasih Prof. Citra, Mas Ade. Saya address ke Pak Ishak dan ke Mas Agus ya. Oke. Saya ingin minta tanggapan terkait begini, di saat situasi kondisi yang luar biasa dan kita lagi samping ini, bagaimana birokrasi atau pemerintah kita mengantisipasi adanya penumpang gelap dalam penanganan kasus COVID-19, karena ada banyak orang-orang yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari virus atau mewabahnya pandemik ini. Jadi saya minta tanggapan dari Mas Ishak dan Mas Agus terkait bagaimana pemerintah atau birokrasi kita mengantisipasi adanya orang-orang yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari wabah ini. Terima kasih. Rent seeker gitu ya? Ya. Oke. Silakan. Tadi yang sudah ditunjuk Prof. Tirta, Mbak Uci ya? Sudah ya, jadi Bu Medi sama Mas Sony ya. Mungkin satu lagi ada yang mau tanggapan. Ini mahasiswa boleh. Ayo siapa? Ini kemarin juga ada dari KSP yang ikut gabung, mudah-mudahan ini juga gabung dari KSP ya, sehingga bisa didengar tadi beberapa informasi dari bawah. Betul. Dari Bu Medi, bagus banget tadi. Silakan. Siapa Prof? Mbak? Nggak ada nih kayaknya. Oh ada nih. Siapa? Ada. Muhammad siapa? Bentar. Silakan Mas. Ini. Iya, perkenalkan Prof. Nama saya Muhammad Ersad Mirza dari mahasiswa Accounting Bina Nusantara. Oh iya, terima kasih. Mantap. Di sini kan saya ingin melihat dari sebuah kapasitas suatu negara. Di sini kan kita kan berbicara tentang COVID kan berarti kita harus memenangkan suatu perlawanan terhadap suatu virus atau penyakit tersebut. Di sisi lain, selain memerangi itu, kita juga ada dampak negatif terhadap isu resesi yang akan terjadi pada global juga seperti itu kan, termasuk di Indonesia. Bagaimana peran kapasitas negara dalam hal ini birokrasi serta politik dan masyarakat tersebut dapat mengatasi kedua hal yang menyerang Indonesia dalam hal ini juga dalam global seperti itu yang harus kita garis bawahi di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Muhammad. Satu lagi tadi Mbak Lucy kalau nggak salah ya. Oh ya, saya ingat. Mbak Lucy mau ini bertanya? Oh iya Pak, sebenarnya pertanyaan saya sudah disampaikan oleh mahasiswa BINUS barusan, karena tadi ya, cuman saya agak sedikit tanggapan aja deh Pak. Tadi sedikit ada diskusi mengenai kenapa negara melakukan blok-blok tertentu terhadap pasar yang ingin melakukan kontribusi terhadap penanganan COVID ini. Mungkin ada suatu persepsi yang seperti ini, adanya pemotongan peran-peran negara dengan lebih memberdayakan peran pasar. Mungkin kapasitas negara atau state, dalam hal ini adalah government, itu sebaiknya mampu untuk memotong peran-peran mana yang seharusnya tidak melibatkan peran negara terlalu dalam, tetapi memberikan ruang terhadap pasar untuk bisa ikut membantu penyelesaian COVID-19 yang cukup masif ini. Dan mungkin di situ yang belum saya ketahui adalah di bagian-bagian mana menurut para pembicara hari ini yang seharusnya dipotong peran negaranya untuk diberikan ruangnya kepada pasar. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaannya seperti UTS ya. Thank you, Ci. Thank you, Ci. Dari Mas Agus dulu mungkin. Setelah ini kita kasih feedback untuk Mas Niko dan beberapa penanya tadi kalau mungkin ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Silakan Mas Agus.
Ya, terima kasih Pak Ade. Bu Maidi saya kira tadi memberikan informasi pada kita real di lapangan ya, betapa apa namanya masyarakat itu ingin membantu dan sebagainya gitu. Tetapi ada kesulitan-kesulitan. Ada hal-hal yang tidak terpikirkan oleh pemerintah gitu. Misalnya tadi penerbangan nggak ada. Gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi sebenarnya masyarakat kita ini sekaligus nanti mungkin Mbak Lusin Tana tadi ya, Mbak Lucy ya tadi berkaitan dengan sektor mana yang apa namanya pasar atau swasta ya itu bisa berperan. Nah, kita lihat memang selama ini kita sangat dimanja oleh sektor swasta gitu. Di kita, saya tahun 2017 kalau nggak salah itu ikut 2017 ya ikut pelatihan peningkatan kapasitas pegawai negeri di Malaysia itu di sana salah satu profesornya cerita mengenai mudahnya Indonesia membangun universitas hanya dari dana masyarakat gitu. Tetapi kemudian diatur oleh negara ya contohnya UMY lah ya itu kan dana swasta, dana wakaf bisa gitu. Bahkan untuk mendirikan universitas di Indonesia itu kata dia itu tidak perlu dana pemerintah sepeser pun. Artinya swasta itu berperan gitu. Tapi begitu itu berdiri, negara langsung hadir untuk mengatur. Nah, ini yang sebenarnya harusnya apa namanya banyak regulasi yang kita masih kosong gitu. Yang seharusnya apa namanya segera direspon oleh pemerintah. Termasuk tadi pertanyaan oleh Mas Sony bagaimana penumpang gelap ya. Penumpang gelap itu kan selalu ada gitu. Nah, itu seharusnya pengambil kebijakan itulah yang apa namanya mengatur bagaimana penumpang gelap. Kita menghadapi penumpang gelap. Di kelas kita menghadapi penumpang gelap. Ya. Di tingkat masyarakat kita menghadapi penumpang gelap. Ya tinggal kita yang punya regulasi tahu celahnya mengaturnya gimana. Karena sekarang ini bantu apa namanya program kita, misalnya kita ngomong Indonesia ya itu 450 triliun itu kan besar. Relaksasi APBN kita juga 3 tahun itu besar. Siapa yang akan ngawasi? Apa nggak ada penumpang gelap? Ya pasti ada, kan? Nggak usah ditanya ada apa nggak, ya pasti ada. Tinggal sekarang bagaimana siapa yang sedang berperan ya disitulah polisi, aturan itu saya kira ini tantangan untuk apa namanya mereka dan itu juga tantangan di tempat lain juga gitu di dana bencana. Nanti kalau aturannya terlalu ribet ternyata tadi kita lihat kasus Bu Maidi tadi ternyata juga jadi persoalan. Jadi saya kira memang perlu apa namanya diberi ruang-ruang seperti pendidikan kemarin saya kira kita pendidikan bisa berikan apa namanya kepada swasta ya umumnya kita kasih tapi kemudian peran swasta itu kita beri apalagi tadi Bang Iskat juga cerita ada nilai-nilai lokal yang tidak mungkin semua diakomodir di pusat gitu. Artinya boleh juga misalnya Aceh itu punya ini sendiri kurikulum yang lebih Islami sendiri gitu tapi konteksnya tetap kenegaraannya ya tetap Indonesia. Lalu terakhir berkaitan dengan Mas Irsyad tadi mau menangkan sesuatu, ya kita memang harus menangkan sesuatu ya di COVID ini ya kita lawan nanti apakah kita bisa berhasil. Ini kan kita sekarang disuguhi informasi yang serba kita belum tahu konfirmasinya ini katanya sampai 2022 PSBB itu. Ya, kita nggak tahu gitu akan seberapa lama. Ini Jokowi udah bilang Desember 2020. Aku saya masih bilang Juni, katanya semester depan normal ya kan. Kita bingung ini sebenarnya kapan saya berangkat kantor itu aja saya nggak tahu gitu kan. Kita ini masih dihadapi informasi. Itulah pengetahuan fungsinya gitu. Saya kira sekarang peran pengetahuan itu termasuk kita ilmuwan HI itu ya di sini dicurahkan gitu. Kita berikan apa namanya informasi di sini. Mengenai resesi kan juga kemarin juga sudah dibahas berkali-kali ya. Bahkan katanya ini bisa jadi resesi yang lebih buruk dari 1930. Kalau kita berkaca 1930 berarti mungkin akan ada tatanan baru dunia kan yang akan terjadi. Kemarin kita lihat juga Farid Zakaria mengatakan bahwa ada negara-negara yang akan besar tapi terhantam salah satunya Indonesia. Itu juga jadi apa namanya diskusi saya kira kita nggak bisa selesai di sini ya kita harus diskusikan di lebih banyak apa namanya diskusi lain. Saya itu aja Pak Etik, terima kasih untuk semua apa namanya tanggapannya. Saya kira lebih banyak pertemuan lebih bagus untuk isu-isu yang ya nanti kita pikirin. Mas Ishak mungkin bisa menyambung. Saya barangkali singkat saja saya mau memberikan tanggapan pertama untuk Mirsa mengenai resesi ya. Saya itu sekarang tidak khawatir dengan resesi. Ya. Oke. Ya. Saya terus terang tidak khawatir dengan resesi karena ya pengalamannya 1930 dunia pernah resesi, Indonesia 98 resesi, 2008 kita resesi juga. Semuanya kita bisa survive gitu. Saya percaya bahwa sesuatu yang tidak membunuhmu akan membuatmu menjadi makin kuat.
Wah, jadi politis kayaknya ini. Jadi saya kira resesi kita sudah cukup pengalaman lah untuk itu, untuk resesi ekonomi, resesi politik. Kita sudah punya imunitas tersendiri untuk itu. Maka saya tidak terlalu khawatir dengan resesi sebenarnya kalau dari perspektif itu. Lalu untuk Ibu Medi ya, ini benar-benar pengalaman kita di lokal, Bu. Ini pengalaman kita di lokal ini kadang-kadang karena begini, di televisi yang paling sering disorotin itu kan adalah realitas yang ada di pusat, di nasional, atau yang dekat dengan nasional. Di Jakarta, Bandung misalnya, Banten, atau mungkin Jawa Tengah, Surabaya gitu. Saya bisa membayangkan bagaimana dengan di Papua, di Makassar saja yang kita misalnya level literasi itu sudah relatif lebih tinggi misalnya, kemudian akses kepada informasi juga lebih tinggi, kita masih mengalami masalah yang seperti Ibu sampaikan tadi gitu. Aspek misalnya inkonsistensi, aspek ketidakmerataan pemahaman misalnya di level aparatus yang harus melaksanakan pelayanan publik ini luar biasa. Tadi Ibu menyebutkan misalnya tentang OTG, Bu. Saya bertanya kepada teman di sini, pada teman-teman yang menangani bagian medis. Jadi OTG itu adalah status yang diberikan sebelum seseorang dites swab atau setelah dites swab. Mereka berdebat. Ada yang mengatakan sebelum, ada yang mengatakan setelah. Padahal by definition OTG itu adalah seseorang yang positif tapi tidak menunjukkan gejala. Nah, kalau dia positif berarti dia sudah dites. Nah, tapi ada unit layanan kesehatan di sini yang membuat daftar OTG tanpa diperiksa misalnya. Terus kita bertanya, apa bedanya dengan ODP gitu? Jadi hal-hal seperti ini yang yang jangankan saya bisa bayangkan bagaimana di Papua, di Makassar saja itu belum sepenuhnya tuntas. Padahal kita di Makassar itu nggak ada lagi desa loh, semua kelurahan. Artinya ini urban gitu, ini daerah urban. Jadi, siap. Jadi ini kita bisa membayangkan lah bagaimana disparitas dari informasi seperti itu. Hal lainnya juga, misalnya dalam hal yang berkaitan dengan katakanlah misalnya penanganan COVID ini informasi di sini berseliweran dan hampir tidak terkendali karena di Sulawesi Selatan dan di Makassar sampai sekarang tidak ada seseorang yang berstatus atau yang ditunjuk sebagai juru bicara COVID. Dan informasi bisa datang dari siapa saja, kadang dari kepala dinas, kadang dari bupati, kadang dari gubernur, dan ada kemungkinan berbeda-beda gitu. Ada kemungkinan berbeda. Kita bisa paham lah bagaimana messinya situasi ketika masing-masing pihak merasa bahwa dia yang mempunyai kewenangan untuk mengelola sesuatu, dan ini diperparah kalau mereka tidak mau sharing. Nah, saya kira barangkali itu yang dan terakhir mungkin saya ingin menanggapi kepada Mbak Lucy. Mbak Lucy, menurut saya peran negara itu Ibu Lucy ya. Ya, kita tidak bisa menggunakan lagi, menurut saya, kalau saya pribadi saya tidak lagi menggunakan istilah memotong peran negara, tapi membagi. Jadi ada negara tetap adalah penanggung jawab utama dalam hal perlindungan kepada masyarakat itu, tetapi ada sebagian peran yang harus dia bagi dengan kadar atau level yang berbeda-beda. Dan di dalam situasi krisis yang membutuhkan respon cepat, negaralah yang punya otoritas dan yang mempunyai kekuasaan untuk bisa memobilisasi secara cepat. Sehingga pada tahapan respons itu biasanya di tahap awal negara yang harus mengambil kendali, tetapi seiring waktu ketika masuk ke tahapan recovery misalnya, atau ke tahapan rehabilitasi, atau kalau dalam bencana itu tahapan rekonstruksi, ini yang kemudian bisa dibagikan kepada entitas non negara, baik itu masyarakat maupun sektor swasta misalnya. Tetapi untuk di tahap awal, tahap respons, negaralah yang harus dominan di situ. Saya kira begitu barangkali pandangan saya. Oke. Kita kasih kesempatan feedback buat beberapa teman mungkin yang masih mau satu sesi terakhir sekaligus sebelum kita close.
Pak Niko mungkin ada last comment untuk sesi ini. Dari soal bagaimana ancaman resesi yang akan terjadi. Saya bukan ekonom, tapi saya baca beberapa literatur yang merasakan pengalaman resesi tahun 30 dan kebangkitan ekonomi Eropa pasca perang. Kalau rekan-rekan ingat bahwa ketika resesi terakhir tahun 36 terbit satu karya yang kemudian dikenal sebagai ideologi ekonomi yang sebagai Keynesianisme. Keynesianisme. Nah, ide dasar dari teori ekonomi ini adalah ketika resesi terjadi, permintaan tidak ada, produksi mati, negara harus masuk melalui public expenditure, jadi pengeluaran negara yang besar. Itu diharapkan bisa membantu menggerakkan kembali perekonomian. Nah, saya mengamati kebijakan pemerintah yang selama ini 2 bulan ini, menariknya adalah justru sektor bisnis, sektor usaha itu diabaikan dari berbagai macam paket bantuan itu. Yang diperhatikan kan ojol, kemudian apalagi ya, ruang guru, pulsa universitas. Padahal kemampuan kita untuk meredam resesi, jika sektor usaha masih kuat untuk berproduksi. Nah, mengapa sektor yang sangat penting ini diabaikan? Nah, studi terakhir oleh Richard Colvin yang bukunya baru terbit itu melihat bahwa resesi itu berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama adalah kalau strategi containment itu dilakukan, maka kurva pandemi itu naik, tapi kurva ekonominya turun gitu. Terjun bebas. Yeah. Tapi kalau containment tidak dilakukan, berarti orang tetap bekerja, orang tetap ke pasar, orang tetap masuk kantor, maka kurva pandeminya naik, tapi kurva ekonominya, kurva pandeminya naik, kurva krisis ekonominya juga tidak terlalu dalam. Nah, kita mau pilih mana gitu? Bagi saya, Indonesia mungkin perlu memikirkan sebuah sistem insentif pasca krisis dalam bentuk kenaikan APBN supaya kapasitas terpasang itu bisa berproduksi kembali. Pertanyaannya adalah dari mana duitnya gitu? Ya. Kalau itu dari, kan ada 2 kan, satu adalah naikkan pajak atau pinjam lagi. Tapi kalau naikkan pajak itu akan memberatkan pengusaha. Yang kedua adalah pinjam. Dari APBN defisit diisi dengan utang baru lagi. Nah, problemnya ruang fisikal kita ini terbatas karena utang sudah terlalu besar. Defisit APBN juga makin besar. Nah, ini pilihan sulit. Tapi pengalaman di banyak negara lah yang harus mengambil alih kebijakan untuk menggerakkan perekonomian, terutama melalui belanja publik yang lebih besar, termasuk belanja militer. Nah, problemnya dalam kaitan belanja militer, industri militer kan belum terlalu kuat ya. Nah, kita impor. Yang dimaksudkan belanja militer adalah jika belanja negara itu dipakai untuk membeli persenjataan dalam negeri. Karena persenjataan ini punya kaitan rantai produksi dengan komponen lain, sehingga bisa menggerakkan seperti ini. Ini yang beberapa hal yang dilakukan oleh Eropa pasca Perang Dunia Kedua, kemudian AS pasca resesi. Terima kasih, Mas Ari. Terima kasih Pak Niko atas informasi dan gagasan-gagasannya yang makin melengkapi pandangan-pandangan kita hari ini. Prof. Tirta, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan ya. Saya kira sekali lagi ini membuktikan bahwa diskusi kita makin hari ini minggu ketiga semakin bernas ya, dan kita juga persiapannya semakin baik juga. Nah, tapi menarik tadi bahwa kalau boleh sedikit menyimpulkan itu peran negara, artinya negara itu memang masih penting ya. Kemudian adalah kapan
negara mengambil, dalam tanda kutip mengambil alih, sebenarnya bukan mengambil alih, tapi artinya nature negara ya, hakikat negara ini ada pertama kali pemerintahan atau negara ada itu kalau kita mau merujuk ke konsep-konsep yang lama dulu ya, itu adalah untuk mengatur masyarakatnya, individu yang ada di situ gitu. Namun seiring kemudian kekuatan pasar mulai masuk di situ sama-sama. Nah, mungkin menarik untuk didiskusikan lebih lanjut pada kesempatan yang lain bahwa dalam kondisi seperti apa, semendesak apa kemudian negara harus masuk kembali, urusan-urusan apa. Kemudian di sisi lain bagaimana dia menggandeng swasta. Tadi Bu Medi tadi menyampaikan hal yang sangat positif sekali. Karena bisa kita bayangkan dalam kondisi seperti sekarang ya, bounded rationality ya, nggak tahu mau mutusin apa, mau ambil keputusan, kemudian mau berusaha punya inisiatif, tetapi mentok sini kesana kesini. Sedangkan kita bisa pahami sebagai seorang pimpinan perusahaan multinasional harus ngambil keputusan, hasilnya nggak hanya misalnya 50 orang atau 100 orang, tapi juga kepada dia tanggung jawab pada pemegang saham, bahkan juga mungkin pada pemerintah negara yang perusahaan itu ada, dan juga pemerintah host country gitu ya kalau kita mau lihat. Nah, ini menarik sekali untuk kita pikirkan, dan kalau kita kembali kepada pertanyaan mendasar, kapasitas negara seperti apa, apakah dengan kondisi COVID ini kapasitas negara mampu atau tidak. Nah, memang kita masih harus berhati-hati untuk menyimpulkan itu ya, karena tadi kita lihat dari Pak Niko juga menyampaikan hal yang sangat baik, satu perspektif juga bagaimana antara birokrasi dan politik, kemudian teritori tadi harus saling koordinasi ini ya. Ini potret yang sekarang nyata ada di negeri kita. Nah, mungkin nanti kita undang lah ahli-ahli public policy dan juga mungkin ke pemerintahan begitu ya, untuk bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini ketika kondisinya sedang urgent seperti ini ya, dan emergency seperti ini. Karena kalau dari kacamata kita teoretikus HI atau bisnis, ngelihatnya kita pengen bisnis jalan juga, tapi kita juga ngelihat kalau dari sisi HI gimana peran pasar dan negara tarik menarik, tapi ternyata ada hambatan birokrasi yang luar biasa. Karena saya melihat ya, mungkin satu hal yang kalau mau dikatakan kritik yang membangun ini untuk negeri kita yang kita cintai adalah ketika kita bisa mengambil contoh dari berbagai macam pandangan pemerintah negara-negara di luar, yang tadi Mas Ishak atau Mas Agus sampaikan bahwa negara demokratis lah ya Mas Ishak mungkin ya, sekarang sedang di depan ya. Mereka mengambil keputusan dengan sangat logis dan mempertimbangkan kesehatan masyarakatnya, keselamatan masyarakatnya, keselamatan individunya, itu sebenarnya real kan. Bahkan saya ingat sekali beredar di WA group berbagai macam itu Profesor Iwan Jaya Aziz ya, salah satu begawan ekonomi kita yang sekarang ada di Amerika Serikat sana, mengatakan bahwa keselamatan dulu manusia yang utama, ekonomi nomor sekian lah gitu. Nah, ini kita tidak tahu bagaimana pertimbangan begitu banyak di pemerintahan. Ternyata kalau itu memang harus total lockdown, mungkin dampak sosial, dampak politik mungkin dianggap lebih besar daripada semata-mata nyawa seseorang. Mungkin kalau saya boleh curhat menyampaikan satu kegelisahan intelektual sebagai seorang dosen atau seorang peneliti, itu adalah itu saja. Kita merasa nggak puas. Dan yang mungkin lebih parah lagi menurut saya adalah teman-teman yang punya kapasitas memberikan advice hukum, itu sepertinya mempermasalahkan soal perpu, soal undang-undang, cantolannya kemana, it's nonsense gitu ya. Tapi saya yakin ini bukan kapasitas saya mungkin atau kita yang berada di luar lingkaran kekuasaan itu, karena saya yakin perdebatannya sudah luar biasa. Nah, mungkin ini juga agenda ya, tapi saya ingin menyampaikan ini pandangan-pandangan publik ya ketika satu kebijakan diambil. Tapi kita juga apresiasi akhirnya diambil kebijakan seperti itu, PSBB diambil, walaupun juga dengan tambal sulam dan lain-lain. Kalau mau boleh pilih, sebenarnya adalah bagaimana civil society ini, masyarakat kita ini ya sudah memang harus full lockdown, tapi tadi seperti Pak Niko sampaikan, siapa yang harus dikasih support gitu, siapa yang harus dikasih support. Nah, ini kan penting. Mungkin nanti kesempatan lain ya Pak Ade kita undang teman-teman atau mungkin para economic developmentalist yang dulu ikut melihat Newport soal jaring pengaman sosial di tahun 1998. Intervensi apa ya, dimana waktu itu IMF juga katanya ngasih
ngasih paket-paket structural adjustment programnya. Nah ini mungkin saya membayangkan mungkin ada sesuatu yang mirip ya, dan bahkan menurut saya kalau Bapak Ibu ingat ya, teman-teman ingat dulu waktu walaupun kita masih sangat mungkin baru lulus gitu, sebagian orang mungkin baru lulus kuliah atau masih kuliah itu dampaknya sekarang lebih parah karena nyawa langsung bergelimpangan gitu, sehari 10, 20, 50 itu nyawa loh. Kalau dulu saya melihat dampak krisis ekonomi 1998 yang sangat dikhawatirkan orang seluruh dunia kepada Indonesia dan negara-negara Asia tidak separah ini. Karena kebetulan waktu itu saya menjadi analis muda di tim pengendali jaringan pengaman sosial, kita lihat spot checking ke beberapa daerah bahkan happy karena ada komoditi ini ya booming gitu ya. Well, tapi itu teman-teman tentu kita tidak akan men-trigger satu perdebatan lagi, tapi saya ingin sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada semuanya pembicara di sini dan juga semua yang mengikuti diskusi hari ini dari berbagai macam disiplin, latar belakang dari kampusnya, saya tidak bisa satu tapi luar biasa, semoga memperkaya pandangan kita dan akhirnya men-trigger rasa ingin tahu kita, boleh itu meneliti, itu berkontribusi kepada tindakan nyata di lapangan, kemudian meningkatkan kapasitas teman-teman kita atau warga tempat kita tinggal, at least itu yang bisa kita lakukan, menyadarkan kita agar kita tetap juga bisa bertahan di rumah, tetap kontribusi dan tetap sehat ya, normal dalam arti kita sehat gitu. Mungkin itu closing remark dari saya. Mungkin Pak Ade silahkan kalau ada closing yang ingin disampaikan buat teman-teman. Terima kasih. Saya kira saya tidak bijak kalau terlalu lama. Saya hanya ingin mengucapkan di tengah kesibukan Mas Ishak, Mas Agus sebagai pengajar, terima kasih sudah berbagi idenya. Kami akan mereview terus webinar-webinar berikutnya dengan topik-topik yang mungkin sekali lagi kita akan tadi beberapa cetusan dari Pak Niko juga layak untuk kita diskusikan menjadi subtopik yang menarik, misalnya tentang pilihan-pilihan yang harus diambil negara, apakah developmentalism, liberalisme dan seterusnya. Itu nanti kita evaluasi. Sekali lagi Mas Ishak, ada sayonara yang mau disampaikan ke kami? Ya, saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa sharing pada hari ini. Ya, seperti kata Pak Niko tadi, di tengah-tengah suasana yang mulai jenuh, Mas ya, kita akhirnya punya kegiatan weekend yang sangat bermanfaat, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir, yang sudah sharing. Tadi gagasannya saya tidak bisa menyebut semua, ada Ibu Medi, Mas Wendy, Pak Niko dan lain-lain tadi. Terima kasih banyak. Ini sangat-sangat bermanfaat, sangat ini bagi saya. Terima kasih. Mas Agus dari Purwokerto ada closing, silakan. Ya, saya sekali lagi ucapkan terima kasih ke Pak Ade dan Mas Tirta ya, Pak Tirta untuk bikin forum yang seperti ini. Saya kira ini forum bagus untuk kita semua saling bertukar pikiran. Terima kasih tadi untuk semua yang terlibat dalam diskusi yang maupun peserta, sama terima kasih ya. Semoga nanti bisa lanjut ke diskusi yang lain gitu. Bisa semakin bisa membuat terus juga bisa membuat usulan kebijakan atau buat isu, itu saya kira menarik. Terima kasih Pak kita dan yang lain. Ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Jaga kesehatan selalu. Mudah-mudahan kita bisa bergabung dengan seri webinar yang berikutnya. Dari saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih semuanya. Stay healthy, stay safe semuanya. Terima kasih. Terima kasih.